Ya, baik, ketemu lagi bersama saya Eko Patrio, tentunya di Eko Patrio TV. Dan sekarang teman saya yang teman ngobrol-ngobrol ini, pokoknya keren banget. Ya, kerennya karena apa? Dulu kalau misalnya saya masih di dunia entertain tuh ya, dulu ngelihat dia tuh kalau bawain acara tuh, pengen kapan yang bisa diwawancara sama dia gitu. Tapi wawancaranya pasti tentang politik gitu, jadi berat juga gitu loh. Terus kenapa diundang sama Eko Patrio? Karena sekarang ini kan juga lagi rame nih yang namanya robot trading. Dan dia kelihatannya kalau saya baca di tulisan-tulisan di media, ini paham banget. Antara paham atau korban kelihatannya tipis banget. Nah, langsung aja kita sapa Yasmin Mumtaz. Yasmin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, kemana aja, Min? Ya, kan Mas Eko juga tahu ya. Pokoknya selama 5 tahun terakhir kita bernaung di satu partai yang sama. Nah, jadi 2012 itu saya sudah meninggalkan Trans TV. Saya di Antv di Trans TV. Terus 2012 meninggalkan dunia TV, tapi saya tetap di media dalam artian artinya berapa tahun di dunia TV pertelevisian? 17 sih, 17 cuma tahun. 17. Jadi, dan itu di TV kecil gitu yang selalu dekat meja begitu ya, lalu gitu ya. Okay. Ya, Antv, Trans TV 5 tahun, 12 tahun Trans TV. Habis itu PH, lalu terjun ke dunia politik. Salah satu partai politik, Wasekjen, bareng Eko Patrio. Di Partai Habis PAN. Ya, Partai PAN. Nah, lalu saya juga menjadi anggota Lembaga Pengkajian MPR tahun 2017 sampai 2019. Habis itu sekarang lagi off lah dunia politik. Kenapa off? Ya, masih lihat-lihat situasi lah. Oh, Min, kalau ngelihat berita dulu atau penyiar dulu sama penyiar sekarang, bedanya di mana Yasmin kalau ngelihatnya? Sekarang sejujurnya saya sudah jarang nonton TV nasional. Oh, lebih seneng YouTube ya sekarang ya. Sama kayak anak muda ya. Okay. Tapi gini. Kalau zaman dulu penyiar kayaknya dulu banget kok, udah jauh banget. Oke lah, kalau di masa itu penyiar TV itu cuma sedikit. Jadi kami gampang diingat orang. Kalau sekarang kan terlalu banyak. Terlalu banyak dan juga mungkin nggak ada peristiwa-peristiwa yang bikin orang tuh terus-menerus menonton TV sehingga hafal sama penyiarnya. Kalau zaman saya kan ada reformasi. Benar. Nah, kalau ingat reformasi itu ingat Yasmin dulu sempat diisuin di di kerusuhan Juli ya, 27 Juli ya. Itu atau yang lebih di reformasi yang 98. Enggak gini. Jadi saya kan sebagai wartawan karena di periode itu adalah banyak peristiwa besar. Jadi tahun 96 saya meliput kerusuhan 27 Juli. 27 Juli. Penyerbuan kantor PDI Perjuangan. PDI masih belum ada Perjuangan. Oke. Nah, terus tahun 98 Tragedi Semanggi. Itu sempat katanya ditarik polisi apa digebukin itu sih gimana? Itu isu-isu. Oh, isu aja. Diberitakan saja bahwa saya kena pukul, tapi ternyata alhamdulillah enggak. Cuma pada saat itu saya juga berlindung di tempat yang salah. Oh, maksudnya? Saya berlindung di kampus Atmajaya yang katanya banyak sniper gitu. Saya malah ngumpetnya di situ gitu. Tapi alhamdulillah baik-baik aja. Dan sempat mendapatkan penghargaan reporter terbaik di Ikatan Jurnalis Televisi Award, IJTI Award. RCTI Award tahun IJTI itu tahun 2000 karena waktu itu saya ngeliput itu kasus bom yang terbesar pertama di Indonesia itu terjadi di rumah Dubes Filipina. Oh iya. Dan itu terjadi tahun 2000. Saya liput itu sebelum saya pindah ke Trans TV. Jadi ibaratnya seperti liputan perpisahan saya lah sama Antv. Antv ya. Antv 7 tahun ya? 5 tahun ya. Tetapi juga sekarang kelihatannya konsen juga tuh yang dengan namanya yang kekinian ya kan, bisnis kekinian yaitu kayak semacam robot trading. Iya. Yasmin menguasai banget robot trading. Ya nggak menguasain banget lah, cuma belajar. Iya, kalau dari tulisannya ngerti banget, paham banget dan sebagainya gitu ya. Ini antara ngerti sama korban kelihatannya tipis gitu. Apa yang diketahui oleh Yasmin, terusnya masyarakat kalau mau berbisnis robot trading itu harus bagaimana? Apakah semua robot trading itu ilegal semua atau gimana menurut Yasmin? Nah gini,
saya juga masalah legal dan ilegal itu kan saya juga nonton nih rapatnya Bapepti dengan Komisi 6 DPR RI. Nah kemarin kan dari Bapepti sudah menjelaskan bahwa ternyata sampai sekarang itu belum ada robot trading yang legal ya kalau menurut pendapatnya Bapepti, karena secara regulasi menurut Bapepti belum ada yang disetujui atau diizinkan oleh Bapepti. Sampai hari ini belum ada. Belum ada semuanya? Belum ada. Nah, faktanya, makanya saya bilang kan, faktanya. Nah itu kalau saya lihat promosinya macam-macam, ada ini dan sebagainya, termasuk artis mengendorse juga dan sebagainya, itu gimana ceritanya? Nah itu, makanya gini loh, kemarin yang jadi pertanyaan saya adalah, ternyata Bapepti ini bilang robot-robot trading ini ilegal. Karena apa? Karena menggunakan brokernya dari luar negeri dan itu artinya tidak terregulasi oleh Bapepti. Nah terus yang satu lagi alasannya mengapa dia ilegal adalah dia melakukan penghimpunan dana masyarakat dan itu sebenarnya salah satu kegiatan yang dilarang oleh perusahaan gitu. Nah faktanya tapi perusahaan-perusahaan itu punya SIUP-L. SIUP-L itu apa? Surat izin usaha penjualan langsung. Nah yang kasih siapa? Yang kasih adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. BINUS itu. BINUS PP itu, BINUS dan PP. Nah itu apa? Itu di dalam Kemendak juga loh. Jadi maksudnya gini loh, yang mengherankan ya, kenapa sih satu rumah? Iya, satu rumah punya dua aturan yang berbeda gitu. Yang ini bilang ilegal, yang ini malah ngasih legalitas gitu. Jadi di saat yang bersamaan ini bilang ilegal, ini sebenarnya punya legalitas. Nah sebenarnya siapa yang berwenang mengeluarkan izin itu? Nah tapi ternyata kan menurut Bapepti perusahaan robot trading itu nggak boleh menjual secara MLM. Tapi karena belum ada aturan hukumnya, mereka masuk lewat situ gitu. Dan masuk ini jadi lewat celah. SIUP-L tadi. Iya, yang jadi artinya kalau SIUP-L tadi itu adalah bila dia mau bermain robot trading tadi, supaya tidak ilegal, itu robot tradingnya diolah sendiri kan? Ya, tidak melalui perantara. Gini. Dalam ini broker. Ya, jadi karena kekosongan hukum itu, perusahaan-perusahaan robot trading masuknya lewat untuk mendapatkan izin mereka beroperasi, mereka pakai skema MLM ngakunya, gitu ya, sehingga dapat izin SIUP-L tadi dan mereka bergabung dalam asosiasi. Nah ternyata asosiasi itu ada dua, ada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI atau Asosiasi Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, AP2LI. Nah menurut APLI kan tanggal 22 Maret kemarin APLI diundang tuh sama Komisi 6 RDPU. Nah menurut APLI kebanyakan perusahaan robot trading itu joinnya atau bergabungnya dalam asosiasi yang lebih muda itu, AP2LI. Jadi yang lebih tua itu APLI, yang lebih muda itu AP2LI. Dan menurut APLI, robot-robot trading itu perusahaan itu kebanyakan tergabungnya di AP2LI gitu. Nah, yang membingungkan itu sebenarnya kalau perusahaan itu mau dapat SIUP-L, sebenarnya banyak syarat-syaratnya tuh. Salah satunya nggak boleh berskema Ponzi. Judi. Jadi larangan itu sudah ada di aturan di Permendak tahun 2008. Permendak nomor 32 tahun 2008 kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya tentang SIUP-L. Nah itu dia sudah mensyaratkan bahwa kalau perusahaan itu pengen mendapatkan SIUP-L, syaratnya tidak boleh melakukan skema Ponzi. Tapi bahasanya waktu itu bentuk marketingnya tidak merupakan skema yang terlarang gitu. Jadi bahasanya tuh seperti itu. Jadi tidak langsung disebut skema Ponzi. Nah, dan juga tidak boleh menerapkan itu. Jadi logikanya harusnya perusahaan yang misalnya dapat SIUP-L harusnya mereka tidak melakukan skema Ponzi karena kan udah diseleksi gitu ya. Benar. Nah, sekarang kenapa mereka dituduh atau mereka ternyata benar-benar menerapkan skema Ponzi? Ya ada beberapa hal, misalnya yang ngasih izin itu nggak tahu itu skema Ponzi apa bukan, atau ketika mendaftar mereka bukan produk itu, ya atau tidak jujur misalnya terkait skemanya gitu. Nah yang ketiga bisa juga memang kecolongan atau malah ada oknum-oknum yang sengaja melegalkan. Nah itu yang perlu ditanya tuh. Yasmin, pertanyaannya adalah gini,
kenapa sih udah jelas ini kalau bisnis itu kan lebih baik kasat mata gitu kan. Berbisnis itu kasat mata gitu. Nabung, dapat segini, kelihatan uangnya, fisiknya dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kayak misalnya teman-teman Yasmin dan sebagainya gitu ya. Dia ikut berbisnis kayak robot trading ini gitu. Sebenarnya keuntungannya modelnya kayak gimana? Benar nggak sih dapat 50% digiurkan oleh karena hasilnya besar sekali gitu, benar nggak sih? Kalau menurut saya sih dari yang saya lihat oleh teman-teman gitu yang ikut, karena kan yang itu biasanya mereka ada profit sharing gitu. Jadi nggak semua keuntungan itu diterima oleh pemilik modal. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya orang nih misalnya ikut nih $1.000 gitu. $1.000 itu 15 juta. Iya, 15 juta. Nah, itu nanti ada profit sharing. Jadi ketika untung misalnya keuntungannya per bulan kan kalau diheboh-hebohin lah ibaratnya misalnya bener lah misalnya 1% per hari konsisten gitu ya. Itu kan berarti kalau sebulan kan di weekday trading itu kan 22 hari, berarti 22%. Nah itu nggak semuanya diambil oleh Si yang ikut. Yang ikut, karena harus dibagi untuk perusahaan. Semakin kecil seseorang itu join, itu semakin besar persentase yang harus diberikan ke perusahaan. Gitu. Oh gitu, jadi kalau misalnya 1.000 itu kategori kecil lah ya gitu. Iya. Kalau 10.000 ya, atau nanti, 100.000. Iya, biasanya tiap perusahaan beda-beda, tapi intinya itu bervariasi deh kayaknya dari 50% potongannya sampai 10%. Jadi semakin besar potongannya hanya 10% gitu. Nah, sebenarnya concern saya tuh gitu. Jadi kenapa sih? Ya enggak, pertanyaannya itu tadi. Kenapa masyarakat tuh mau ikut ini gitu loh? Gini, karena iklan-iklannya itu dikemas secara menarik. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Mereka mengedepankan investasi yang aman, legal. Jadi nggak bebas. Tapi banyak kok yang udah diblokir sama Bapepti itu. Nah itu dia, itu salah satu yang menjadi pertanyaan saya juga. Maksudnya gini loh, saya udah nanya, kamu nanya lagi ya. Oke, saya jawab deh, nggak apa-apa. Ya maklum lah, mantan presenter, jadi saling bertanya kan begitu. Oke, jadi gimana? Itu gimana? Gini, itu juga menurut saya sesuatu yang nggak efektif. Karena apa? Kan udah jelas ya, misalnya selama tahun 2021 saya baca 1.222 situs-situs diblokir oleh Bapepti. Nah, baru kemudian awal tahun 2022 Bapepti melakukan tindakan tegas. Dan kemarin di rapat Komisi 6 juga Bapepti sudah menjelaskan dan sudah mengakui bahwa tindakan penyegelan itu nggak efektif gitu. Karena semua pasti masih punya cara lah untuk bisa diakses gitu. Atau ganti domain lah, atau ganti nama lah. Itu atau masih pakai bisa. Yang model VPN gitu. Iya Okay, gitu. iya, Jadi sebenarnya masih banyak cara selalu. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita, Pak Eko kemarin juga nanya kan, gitu. Maksudnya kenapa sih nggak dari awal aja gitu? Digunting. Kenapa baru sekarang digunting, di-cut gitu? Pas perusahaan baru berdiri, oh ini Ponzi, ini penggalangan dana masyarakat, penghimpunan dana masyarakat, potong gitu kan harusnya begitu. Kenapa harus nunggu sampai tahun 2022? Ada yang sudah beroperasi 3 tahun, ada yang beroperasi 2 tahun. Tapi kan dijawab itu bukan wewenang saya. Nah itu dia. Bukan wewenang Bapepti, tapi Bapepti bisa menyegel pada akhirnya. Iya kan? Kenapa bukan wewenang Bapepti, tapi Bapepti bisa menyegel? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin nyegelnya? Kenapa baru sekarang gitu kan? Nah lalu mau ngomong apa lagi? Tadi saya jadi lupa. Oke, nggak, pertanyaan saya gini aja, Min. Kamu tuh nguasain banget. Ini yang curhat sama Yasmin berapa orang, berapa ribu, berapa ratus, atau ya memang di keluarga ada yang korban juga? Di keluarga setahu saya enggak. Min, karena gini Min, banyak orang nggak mau ini nyebutin. Kayak manggil Min kayak Mimin. Iya Yasmin, gini. Banyak orang yang bilang begini Min, karena aku lihat karena merasa, misal adalah teman-teman ya kan di eksekutif dan legislatif juga yang ikut seperti kayak gini nggak mau ngomong karena merasa dianggapnya satu. Udah gue bilang juga itu judi. Nggak percaya sih loh gitu kan. Ada yang kedua, orang pinter masih juga ketipu. Nah bagaimana kamu menyikapi seperti itu? Kalau saya ngelihat semua hal ini bisa terjadi pada siapa aja. Karena kan kemarin juga di anggota DPR juga bilang kan, ada lawyer, ada politisi, pejabat, aparat hukum, bintang sekian ada yang ikut. Ketika disodori izin yang lengkap, terus begitu dicek di websitenya ada,
kan orang akan mikir ya sudah gitu. Dan sebenarnya saya nggak mau berdebat dari sisi ini judi atau enggak, karena menurut orang-orang yang ikut ketika join diyakini bahwa itu bukan judi gitu, karena itu adalah aktivitas perdagangan, gitu. Nah, mudah-mudahan itu dilakukan dengan benar, Pak. Nah, cuma kan khawatirnya tradingnya ternyata tidak dilakukan. Itu yang sekarang terjadi. Kalau memang ini fake ya, karena itu pengusaha-pengusaha itu ditanyain, ini ponzi apa enggak? Enggak dong, gitu. Bisa loh pada jawab kayak gitu. Kalau emang beneran ponzi ya. Enggak, kalau kan sekarang keinginannya sebenarnya mereka-mereka ini yang sekarang tiba-tiba ini dibilang ilegal. Sekarang kan dibilangnya ilegal. Harapannya apa sih dari Bapeti, harapannya dari teman-teman yang korban-korban ini tuh apa? Enggak, sebenarnya tadi kan pertanyaan gitu. Yang ngadu ke saya sebenarnya ada beberapa lah. Maksudnya intinya lumayan. Mereka tahu saya backgroundnya hukum. Makanya itu kenapa saya jadi baca-baca gitu. Dan juga ada juga Bu Yasmin kan punya license lawyer gitu. Kenapa nggak jadi lawyer kita aja? Saya bilang ya bisa aja, cuma saya selama ini di dunia media dan di dunia politik emang sih punya license. Mungkin saya kalau mewakili mereka, saya akan bersinergi dengan lawyer lain. Seperti yang kemarin dibilang juga kan, kalau misalnya yang paling ambles itu adalah member atau yang posisinya adalah sebagai investor, dalam artian dia nggak nyari downline gitu, artinya dia ikut aja gitu, jadi cuma sekedar investasi gitu. Karena kan banyak juga orang yang ikut kayak gini kan, ada motifnya kan ada dua, mau ikut untuk investasi atau mau ikut MLM-nya. Jadi maksudnya joinnya uangnya sedikit tapi terus jalanin bisnisnya gitu dengan narik orang, ngajak orang gitu. Yasmin, ini ada ini artikel rugi 17 miliar, 122 korban laporkan robot trading DNA Pro ke Barreskrim. 122 salah satunya ada di sini nggak? Salah satunya nggak ada di sini. Ya orang-orang itu kan yang lapor. Itu kan 122 korban. Iya. Berarti 121 di luar sana, satu orang di sini gitu maksudnya kali ya? Enggak juga. Oke, Yasmin, pertanyaannya tadi kan mau mengadvokasi ya kan, mengadvokasi teman-teman yang korban segala macam. Keinginannya apa? Utamanya? Gini, sekarang ini tuh banyak saling lapor di mana-mana. Jadi kalau nggak dapet pelaku utamanya, misalnya kalau misalnya terjadi penipuan nih benar-benar ya, mereka akhirnya mengejar orang yang mengajak. Karena dianggap mempengaruhi, sehingga akhirnya pengen sampai yang paling tinggi karena dianggap sudah menerima keuntungan gitu. Nah kalau saya sendiri sih ngelihat sebenarnya kalau memang orang-orang itu tidak bersekongkol, maksudnya dengan pelaku utama, artinya yang lebih fokus harusnya kita ngejar lah gitu. Dan sebenarnya saya berharap tuh pemerintah melakukan itu gitu. Jadi habis nyegel harus ada planning gitu, mau ngapain terhadap para masyarakat yang sudah terlanjur menjadi investor, menjadi gitu. Korban lah kasarnya. Menjadi korban gitu, atau potensial korban gitu. Karena kan di satu sisi ini menganggap ini ponzi, pasti duitnya udah nggak ada. Tapi di sisi lain mungkin masih ada kok, ini benar kok dan sebagainya gitu. Jadi potential problem gitu. Jadi potential victim lah gitu. Jadi itu yang harus dilakukan pemerintah sebelum orang-orangnya pada kabur gitu. Kan pemerintah sudah membekukan dari akhir Januari. Terus abis itu sampai hari ini belum ada action gitu. Bapepti misalnya cuma bilang oke, kami tidak bisa memediasi karena ini perusahaan-perusahaan tidak di bawah regulasinya Bapepti gitu. Terus atau Bapepti tidak pernah melarang pengembalian dana para investor. Dan terus apalagi lah intinya tidak ada saat ini yang sedang mengajukan izin, karena 3 hal yang disampaikan Bapepti itu menjadi excuse perusahaan robot trading bahwa kenapa mereka nggak bisa balikin dananya. Karena misalnya dilarang sama pemerintah atau regulator, terus nanti takut dianggap money laundering, terus lagi ngurus izin makanya nggak bisa balikin dana dulu, katanya nggak boleh ada kegiatan dan sebagainya. Nah itu di counter sama Bapepti. Nah kalau saya jadi Bapepti, saya akan undang perusahaan-perusahaan itu selagi kemarin masih berseliweran gitu, masih ada kepentingan. Mudah-mudahan hari ini belum pada kabur ya istilahnya gitu. Duduk, bikin press conference, bilang kami tidak melarang, silakan balikin gitu misalnya gitu.
Anda semua tidak lagi mengurus izin, saya tidak akan kasih izin dulu dalam waktu dekat, gitu kan harusnya clear gitu loh. Jadi jangan selama ini yang kamu lihat Mbak Peti kalau misalnya mensosialisasikan melarang atau tidak melarang tuh yang Yasmin lihat dia hanya ngomong di IG. Ah masa sih? Iya, nanti bisa di-insert deh sama. Ngomong di tidak IG. ngomong ya, bikin tulisan. Jadi Bapepti tidak pernah melarang pengembalian dana investor atau member. Terus ada lagi nanti yang kurang lebih seperti itulah ya. Terus abis itu ada lagi dibilang Bapepti tidak bisa memediasi antara perusahaan dengan para member terkait pengembalian dana karena ilegal atau tidak diatur oleh Bapepti gitu. Makanya itu balik lagi. Kalau Bapepti bisa nyegel, masa nggak bisa sih minta perusahaan-perusahaan itu untuk mengembalikan dana gitu sebelum pada melarikan diri. Misalkan ini benar-benar scam atau ponzi gitu. Nah satu lagi nih Mas Eko, diblokir atau disegel, saya istilahnya diblokir terus, disegel akhir Januari. Terus perusahaan itu dibiarkan aja ya, sehingga nanti tiba-tiba dalam keadaan kondisi perusahaan termasuk yang disegel, tanggal 7 Maret salah satu perusahaan robot trading melakukan margin call, melakukan manipulasi trading. Jadi tradingnya dimanipulasi, terus dibikin rugi pada hari itu 100%. Dan itulah yang kemarin heboh 5 triliun hilang dalam berapa jam. Nah itu sebenarnya bisa dicegah kalau misalnya dari awal penyegelan sampai hari ini tuh Bapepti atau pemerintah atau Kemendak dan jajarannya itu melakukan persuasi kepada perusahaan gitu loh untuk kembaliin dana para investor. Pertanyaan saya kan Januari udah disegel, udah di-cut gitu ya. Terus mereka bisa beraktivitas lagi tuh? Sebenarnya kan kalau saya kan nggak paham ya secara teknis. Tapi kan intinya itu hanya diminta Anda nggak boleh beraktivitas. Kalau nggak kami pidanakan, mungkin ya saya nggak tahu bahasanya Bapepti ketika menyegel seperti itu. Artinya terjadi kayak gitu, Januari udah di-cut, tiba-tiba Maret. Iya, bahkan dengar-dengarnya katanya dari 25 Februari atau akhir Februari sudah melakukan trading. Melakukan trading lagi? Ya, artinya ada masa juga mereka bertrading, juga tidak dipantau oleh Bapepti gitu. Sebelum akhirnya kejadian pada tanggal 7 Maret, mereka membuat manipulasi sehingga seolah-olah itu menjadi rugi dalam beberapa jam. 100% dana investor tuh hilang dan itu ruginya sampai 5 triliun totalnya. Oke, Yasmin, dari teman-teman kamu yang curhat sama kamu dan sebagainya lah. Pertanyaan saya, seberapa berat orang akhirnya tiba-tiba merasa rugi dan dia akhirnya banyak katanya ada yang pernah mau bunuh diri atau gimana? Yasmin? Nah ini maksud saya tuh gini loh. Ya kita bicara memang harus lebih serius ya karena gini, yang ikut itu banyak yang saking percayanya sama perusahaan-perusahaan tersebut, mereka tuh investnya gede dan orang-orang seperti ini banyak juga yang baru join, terus mereka emang motifnya bukan untuk menjalankan MLM-nya, jadi memang pingin hanya buat investasi muterin uang gitu loh. Dan kemarin kan di rapat juga dibilang tuh ada yang dana gereja, ada yang dana rumah ibadah lain dipakai karena apa? Harapannya supaya berkembang gitu. Bahkan pas Apli itu ada yang bilang juga anggota dewan ada satu desa dananya itu dipakai untuk trading dan akhirnya sekarang seperti ini kondisinya. Nah maksud saya pemerintah itu jangan lepas tangan mumpung masih bisa. Sekarang nih ada juga yang masih di Indonesia masih berusaha untuk mengembalikan dana member walaupun cuma sedikit. Dan mereka punya alasan banyak gitu. Nah Bapepti kan sudah menilai dan bahwa ini ponzi gitu. Nah cara lain yang sebenarnya bisa menjadi pembuktian menurut saya itu adalah kan sekarang perusahaan ini juga bilang gini, nggak boleh pakai exchanger, jadi kita mau balikin dana member itu susah. Dan Bapepti kemarin di rapat Komisi 6 kan juga bilang, kami melarang penggunaan exchanger gitu. Nah itu terlalu teknis lah, tapi intinya apa? Kalau perusahaan itu menjadikan itu sebagai alasan mereka nggak bisa lancar mengembalikan modal, harusnya Bapepti juga bilang begini, oke, perusahaan Anda mau ngembaliin dana, saya kasih waktu sebulan pakai exchanger, tapi balikin. Nah, kalau mereka misalnya dalam sebulan nggak bisa balikin, kan jadinya terbukti bahwa oke, Anda itu memang ponzi gitu. Tapi kalau ternyata bisa balikin, nah mungkin akhirnya ternyata ada yang benar gitu. Berarti dananya member itu
tidak utuh memang selama ini. Kalau saya Kalau yang mengasumsikannya disebut tidak seperti utuh itu. itu artinya misalnya 1.000 US dollar masuk. Mungkin yang dimainin 200 dolar, 800 di income ke tempat lain atau di apa namanya diusahakan yang tempat lain. Mungkin seperti gitu maksudnya. Mungkin. Nah, justru dengan omongannya Kepala Bapepti kemarin, saya jadi merasa ya mungkin saja hal itu dilakukan. Tradingnya live, beneran di trading, tapi nggak semua dananya di trading gitu. Jadi mungkin aja. Yasmin, ini pengaruh nggak sih orang mengikuti yang pengen apa cepet gitu ya? Ini kan pengen punya bisnis cepet kan? Pengen kaya cepet, pengen uang cepet segala macam. Saya sih, ya. Ini mungkin diakibatkan karena pengaruh psikologis COVID dan sebagainya, nggak punya usaha, akhirnya ada tiba-tiba ini sesuatu yang datang bahwa ini bakalan dapat bisnis nih bagus, langsung returnnya bagus dan cepat dapatkan uang dan sebagainya. Pengaruh seperti itu nggak? Kalau saya sih ngelihatnya, kalau bahwa orang-orang yang terpengaruh adalah orang-orang yang terimbas COVID, misalnya kehilangan pekerjaan dan sebagainya, mungkin saja. Tapi kalau motifnya pengen untung gede, saya rasa enggak. Tapi intinya adalah ini lagi nggak ada kerjaan, terus ada dana nganggur, daripada lama-lama habis tabungannya, ya udahlah diputerin dulu. Mungkin orang tuh mikirnya sesederhana itu. Dan saya rasa jangan orang-orang seperti itu, malah kesannya gini loh, kayak disyukurin gitu loh. Udah tahu gini, kenapa ikut gitu? Kan mungkin ada aja suara-suara kayak gitu. Ada yang begitu. Kasian loh. Maksud saya gini loh, orang menjadi member atau menjadi investor, saya membedakan member dan investor. Kalau member adalah menjalankan bisnisnya. Tapi kalau investor adalah orang yang just ikut, dan itu yang bakalan kena paling kepukul. Kalau misalnya ini beneran ponzi, karena mereka paling bawah, nggak narik orang, mereka cuma invest, terus baru invest lagi misalnya, bisa kena pukulan berat gitu loh, apalagi kalau besar gitu. Dan yang tadi Mas Eko tanya belum saya jawab, udah mulai suara-suara yang pengen mengakhiri hidup karena nggak sanggup gitu. Kalau emang ini benar-benar dananya nggak balik. Dan saya sebenarnya tadinya mau berusaha mengajak orang-orang itu, tapi mungkin karena alasan tertentu ya, mungkin berat juga ya untuk mengakui ini di media sosial. Jadi ya kita pahami lah, ya paling enggak aspirasinya udah disampaikan lewat saya. Oke, Yasmin, supaya orang tidak terjadi lagi, terulang lagi seperti kayak ini, untuk invest baik sebagai investor maupun sebagai member tadi, ada pesan nggak untuk masyarakat? Pertama gini, kalau saya lebih ke regulasinya. Pemerintah segera terbitkan regulasi dengan persyaratan-persyaratan yang jelas dan ketat. Lalu jangan lupa lakukan edukasi ke masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu join juga banyak yang tidak tahu bahwa misalnya yang penghimpunan dana masyarakat itu nggak loh, misalnya penjualan robot trading itu tidak boleh juga gitu. Banyak yang nggak tahu hal-hal seperti itu. Jadi kuncinya selain aturan yang lebih jelas dan cepat, lalu edukasi. Oke, itu dari Yasmin. Kalau dari saya, kalau mau investasi harus lebih berhati-hati. Investasi apapun juga, pelajari terlebih dahulu, lihat kanan, lihat kiri, atas, bawah. Setelah paham, baru berinvestasi atau menanamkan modal dan sebagainya. Yasmin, terima kasih udah nemenin Eko dan udah bisa memberikan. Ada poin lagi? Setuju dengan Eko Patrio, itu bagian saya yang diomongin oleh Eko. Just kidding. Jadi thank you banget Yasmin. Mudah-mudahan masyarakat dengan kasus ini bisa belajar. Bukan hanya masyarakat, saya Yasmin Mumtaz juga bisa belajar dari hal ini. Terima kasih. Eko Patrio pamit juga. undur. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.